bersama aku Fatimah Nur Azizah di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Hari ini kita kedatangan gestar yang cantik, istimewa, dan tentunya banyak pengalaman prestasi-prestasinya. Langsung saja kita kenalan yuk dengan gestar kita hari ini. Halo, perkenalkan aku Devita, mahasiswa BK semester 7. Dan hari ini diundang di podcast mau ngobrol-ngobrol sama Kak Fatimah. Betul sekali. Oke, langsung saja Mbak Devita. Mbak Devita di sini kan mau membagi pengalamannya kepada kami mengenai PLP di luar negeri. Di mana Mbak Devita? Di Thailand. Nah, betul, di Thailand. Berapa lama Mbak Devita di sana? Aku di sana selama 1 bulan. Satu Satu bulan. bulan ya. Wow, 1 bulan di sana itu lumayan ya. Iya, Buat lumayan kita yang juga. belum pernah ke sana. Iya, first time juga sih aku ke Thailand. Ke luar negeri juga baru pertama banget ini dan langsung 1 bulan. Sebelumnya tuh aku nggak pernah jadi anak rantau. Kayak ngekos aja tuh nggak pernah dan tiba-tiba langsung ke Thailand 1 bulan. Sekali rantau langsung ke luar negeri teman-teman. Wow, hebat. Oke, Mbak Devita, di sana Mbak Devita ngajar di SD, SMP atau di mana Mbak? Di SD. Jadi tuh sebenarnya gini, langsung sharing aja gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Kerjasamanya tuh sama satu yayasan. Yayasannya kerjasama sama beberapa sekolah dan sampai sana kita kan ber-17 ya yang dari UMK. Tapi itu campur ada juga dari UKRI Semarang dan juga ada Unikama Malang. Nah, totalnya ber-45 kalau nggak salah. Itu kita dibagi di beberapa sekolah dan kebetulan tuh aku dapetnya di SD Santi Widya Sorong itu gabungan TK sama SD, tapi aku lebih ngajarnya di SD. Oh, gitu. Terus Mbak, kesemangatan anak-anak SD di sana tuh dalam belajar tuh gimana sih? Oke, kalau ngomongin motivasi belajarnya sana sama sini, sebenarnya tuh kalau apa ya hampir sama. Cuma karena kebiasaan yang diterapkan di sekolah itu beda, jadi lebih apa ya mereka tuh lebih bagus di karakternya. Kalau semangat belajarnya mungkin sama aja seperti di Indonesia. Ada juga yang semangat banget, ada juga yang masih suka main-main, kan namanya di SD juga kan. Dan itu kayak aku juga culture shock juga pas di sini sebelum ke Thailand. Aku kan PLP di SMA juga. SMA dan tiba-tiba beralih ke SD dan SD-nya di sana gitu. Seru juga ya Mbak. Tapi Mbak Devita kan tadi bilang belum pernah ngekos, terus belum pernah jadi anak rantau kan. Betul. Apa yang memotivasi Mbak Devita itu bisa tiba-tiba langsung mencoba untuk PLP di luar negeri itu gimana motivasinya? Oke, jadi awalnya gini, aku tuh di tahun 2019 pernah nulis apa aja yang pengen aku capai gitu kan. Goalsku di tahun ini apa, di tahun depan apa, sampai di usia aku 30 tahun, sampai usia aku 30 tahun. Nah, di situ tuh aku kayak nggak tahu iseng atau gimana, aku nulis pengen ke luar negeri sebelum lulus S1 gitu. Bener-bener kayak tulisan tuh bisa berarti banget. Aku merasa itu nyata ketika aku udah pulang dari Thailand. Karena prosesnya gini, aku nggak pernah jadi anak rantau tapi pengen keluar negeri gitu kan. Jadi kemarin ada program itu dan ditawarin sama prodi juga, ada proses seleksinya juga. Terus sempet bimbang kayak aku kan nggak pernah jauh dari rumah, nggak pernah hidup sendiri. Tapi akhirnya yang bisa membuat aku yuk berangkat gitu, karena kesempatan gak datang 2 kali. Iya, Ya benar. kan? Iya, Kalau nggak benar. sekarang mau kapan lagi? Iya. Gitu. Banyak untuk mencari pengalaman juga sih. Meskipun awalnya takut kayak gimana ya nggak pernah gitu kan, tapi ya kejadian juga. Terus di sana itu Mbak Devita sempet nggak ada waktu buat keliling-keliling ke wisata sana atau adventure di sana gitu loh Mbak? Pastinya ada ya. Mungkin yang ngikutin dari story Instagramku, dari story WA juga pasti tahu. Pasti aku setiap hari Sabtu Minggu tuh jalan-jalan gitu. Pulang sekolah juga biasanya diajak jalan-jalan sama pihak sekolahnya. Kebetulan tuh aku diketemuin sama orang yang baik-baik gitu. Jadi Alhamdulillah. ya sekolahku tuh berangkat pukul 8 masuk ya. Pulangnya 15.30. Jadi kayak SMA. Setiap pulang gitu pasti pergi jalan-jalan gitu.
Mbak Devita itu kan tentunya itu ya di sana pakai karena di sana Thailand pakainya bahasa Thailand atau internasional di sana? Nah, yang aku juga shock baru pertama kali itu gimana? di sana nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi aku kira kan dari rumah, misalkan aku belum bisa bahasa Thailand, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris gitu. Sampai sana nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Terus di hari pertama ngajar kan, jadi kepala sekolah aku, gini, kamu jurusan apa gitu? Bimbingan dan konseling. Waduh, di sini belum ada kalau di SD kan gitu. Oh, kamu ngajar bahasa Inggris aja kan gitu. Oh iya Pak, bahasa Inggris gitu. Saya suka bahasa Inggris tuh, ngajar bahasa Inggris. Terus yang kedua dikasih buku. Ini bukunya dibaca gitu. Aku buka tuh, tulisannya Thailand semua. Bener-bener aksara Thailand kayak hah gimana? Gak bisa bacanya. Terus ditambah lagi, ini bukunya Thailand ya, bener-bener. Ternyata murid di sana juga susah untuk nulis huruf abjad kayak kita gitu. Susah, mereka bisanya aksara Thailand. Terus ditambahin sama pelajaran, kalau bimbingan konseling itu kan kaitannya sama itu ya, tingkah laku gitu. Kamu ngajar akhlak juga gitu. Aku tuh dari SD, SMP, SMA nggak pernah di sekolah yang Islamik banget kayak di MTS gitu kan, nggak pernah. Terus ya udah nggak apa-apa, akhlak itu kaitannya sama bimbingan konseling gitu. Dikasihlah buku lagi, aku buka, terus isinya tuh bukan aksara Thailand tapi pegon Arab gundul ya kan, yang nggak ada harokatnya itu kan. Nah itu aku shock lagi, waduh aku harus ngajar pakai buku kayak gini. Terus akhirnya fixnya aku ngajar 4 mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Melayu, terus akhlak, sama yang satunya lagi tauhid gitu. Cuma pakai bahasanya ya setengah Thailand, setengah bahasa Inggris, sisanya ada Melayu dikit-dikit, tapi Melayunya tuh nggak yang kayak Upin Ipin, kayak aku kira kan kayak Upin Ipin gitu ya. Ternyata enggak, susah banget Melayunya gitu. Mbak, di sana Mbak bertempat tinggal di mana? Ada kos-kosan juga gitu kayak di sini? Iya ada, kalau aku kan berempat sama teman aku, nah itu udah dikasih satu rumah gitu di depan sekolah. Berarti dekat ya Mbak? Deket banget, tinggal nyebrang aja sampai. Aku mau tanya, muridnya Mbak Devita yang kan itu satu kelas berapa orang Mbak di sana? Jadi gini, di sana tuh kelas 1 ada 1 slide 1, 1 slide 2, 1 slide 3, dan mereka dikelompokkan sesuai dengan kecerdasannya. Jadi kalau di 1 slide 1 itu anaknya pintar-pintar gitu kan. Kalau 1 slide 2 motivasinya lebih rendah dikit gitu, lebih suka main-main. Nah, kayak gitu. Pokoknya satu sekolah tuh muridnya 345-an. Ya, segituan. 345. Ya, kalau di SD udah banyak ya, gitu. Banyak ya di sana. Terus Mbak, apa lagi ya? Kalau tentang muridnya Mbak Devita, itu kan Mbak Devita itu deket sama semua muridnya atau ada yang benar-benar nempel sama Mbak Devita? Nah itu yang buat aku kaget, tapi kagetnya seneng gitu ya. Ternyata tuh aku sampai sana, padahal kan aku orang asing ya. Di sana tuh mereka welcome banget semuanya, welcome, seneng gitu kedatangan guru. Mereka panggil biasanya teacher gitu kalau panggil, biasanya juga miss. Terus mereka lengket semuanya. Kagetnya tuh kayak jalan ke sini diikutin ke sini pada gelendotan, namanya anak SD kan. Tapi ya seru juga, kayak gitu, deket semuanya. Sampai pas perpisahan juga nangis gitu. Mbak, kalau dari segi konsumsinya gimana di sana? Untuk makan itu kan, atau bahan-bahan di sana tuh rasanya sama kayak Indonesia atau enggak? Oke. Jadi kalau di Thailand itu makanannya lebih ke asam, pedes. Itu yang susah diterima tuh asamnya, karena di sini kan kita makan gak ada yang asam ya, pasti cuma asin, manis, pedas gitu kan. Itu semua kerasa asam. Bahkan pertama kali tuh aku makan namanya pad thai kalau nggak salah, itu bubur ayam. Aku kira rasanya sama, ternyata ada asam-asamnya juga, ada pedesnya. Semua makanan rasanya asam.
Tapi kayak awal-awal tuh aku udah apa ya, persiapan buat aku harus menerima apapun yang aku makan di sana, karena kan kalau aku nggak bisa makan di sana nanti bisa sakit, malah kejadian yang nggak diinginkan juga kan. Jadi berusaha harus diterima, harus dienakin gitu. Nah, enak juga ya. Mbak, kalau dari ke Indonesia ke Thailand itu kan udah beda negeri ya, tapi untuk biaya sendiri buat paspor, terus kemudian banyak lah yang harus disiapin. Kita juga butuh apa ya, uang buat jajan di sana. Betul, Itu gimana Mbak? Nah ini yang mau aku share ke teman-teman BK juga, khususnya buat yang masih semester awal-awal, buat persiapan siapapun yang nantinya minat buat ikut PLP di luar negeri gitu kan. Jadi Benar aku sekali. dibiayain sama yayasan dan juga prodi, yayasan UMK dan juga prodi. Cuma aku keluar buat modal uang saku aja kan, buat jajan sendiri ya. Tapi makan dan tempat tinggal itu sudah include pembayaran dari yayasan dan juga prodi. Jadi aku cuma butuh uang saku sama pembuatan paspor 350.000 aja. Tapi sebulan bisa hidup di sana dan ada tempat tinggalnya, ada makan juga udah disiapin gitu. Untuk mata uang di sana sama di Indonesia, di Indonesia kan rupiah. Kalau di sana Namanya baht. oh, Mbak. Itu selisihnya banyak nggak Mbak? Misalnya di sini 2.000, di sana berapa? Satu baht itu 500 rupiah. Jadi misal 50.000 di sana berarti 100 baht. Nah, itu udah dapat makanan apa kalau di sana? Oh, kalau biaya hidup di Thailand sama di Indonesia tuh sebenarnya hampir sama sedikit aja. Kalau makan sekitar makan yang sederhana ya, sederhana itu 40 baht. 40 baht berarti 20.000 kan? Yeah. Nah, itu udah bisa makan nasi, ayam kayak gitu. Di sana Mbak menjumpai apa ya, pedagang yang dari Indonesia gitu nggak? Kalau dari Indonesia nggak ada, kalau dari Malaysia ada. Jadi pernah aku tuh kesusahan cari makan waktu di Hati Ai. Hati Ai itu banyak yang non muslim juga kan. Mau cari makanan yang halal tapi banyak sekali yang nggak halal. Terus harus cuma ada satu yang aku temuin di pasar apa yang namanya ya, Plaza Market atau Kim Yong Market. Nah itu cuma satu itu yang jualan orang Malaysia. Banyak kan ya orang sana. Tapi kalau yang di daerah sekolahku itu juga banyak muslim, tapi gak ada yang di Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Jadi tadi ada yang diceritain sama Mbak Devita tentang pengalaman tentang kehidupan kesehariannya. Kemudian Mbak Devita, kita lanjut ke tentang muridnya Mbak Devita. Spill murid-murid yang Mbak Devita masih ingat dan itu lucu-lucu atau emang lucu semua? Iya. Jadi kalau mau cerita yang nggak lucu boleh nggak? Ini Boleh. sebenarnya yang lucu kejadiannya. Iya, gimana? Jadi gini, aku tuh waktu di sana pernah sakit Aku gigi tumbuh. Pernah nggak gigi tumbuh? Iya. Itu sampai bengkak kan? Sampai bengkak tembusku. Jadi udah kayak sakit banget, jauh dari orang tua, kayak sedih pokoknya kalau sakit tuh. Tapi berusaha masih berangkat kan ngajar di kelas 1. Di kelas 1 aku ngajar, mereka masih rame gitu. Aku suruh duduk gak mau. Terus ada satu yang tanya, "Teacher, kinkau kangwai?" gitu. Kinkau arai, tanya kinkau arai itu artinya makan apa? Kan tadi aku sarapan bubur ya. Terus aku bilang, "Teacher, kinkau kangwai." Aku bilang kalau aku tadi makan bubur. Terus dia tuh masih ngeliatin. Kan jadi sebel, disuruh duduk gak mau. Terus dia bilang gini, "Haha, kayak gitu." Tanya itu kenapa? Terus aku bilang, "Oh ini sakit," gitu. Terus mereka mau duduk, aku nulis, ada satu siswa tuh yang cari perhatian tuh tulisanku dihapus. Aku tegur pakai bahasa Thailand, dianya nggak mau duduk, pakai bahasa Inggris juga nggak paham, pakai bahasa Melayu nggak mau. Saking sebelnya aku marahin pakai bahasa Jawa. Iya dah. Terus responnya gimana Mbak? Jadi aku bilang kayak, "Kelinggih gak?" Aku bilang gitu. Ya Allah. Terus dia kayak, "Hah?" Dia nggak mudeng. Terus aku bilang, "Sit down please." Terus dia duduk sama temennya, sit down kayak gitu. Itu saking lagi sakit juga kan, jadi emosi. Tapi abis itu nyesel ya, kenapa tadi
marah gitu. Yang lain juga banyak sih pengalaman yang mereka tuh anak-anak gak terduga gitu kan. Ya senang, kadang juga masih kangen gitu, masih lucu-lucu. Mereka pas perpisahan juga mereka tuh punya inisiatif bawain hadiah gitu, meskipun dikasih surat pakai aksara Thailand nggak bisa baca kan aku, tapi juga senang. Mereka artinya tuh berkesan gitu kan. Jadi Senin sampai Jumat emang ngajar dari pagi sampai sore. Bisa main juga, jalan-jalan bisa sore, Sabtu Minggu juga jalan-jalan gitu. Kalau apa bedanya PLP di sana sama di sini gitu, tanyain nggak? Iya ditanyain pasti dong. Oke. Kalau sebenarnya tuh sama ya, kita mau magang dimanapun, mau kerja dimanapun itu tetap ada aturan dari atas gitu kan. Cuma kalau di sana pendidikan SD-nya itu sudah lebih menurutku lebih kompleks, lebih berat gitu. Berangkatnya pagi, pulangnya sore, terus dari pagi tuh siswa itu ada baris dulu kan, baris berdoa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera, terus mereka tuh latihan bahasa. Jadi mereka hari ini pakai bahasa Melayu, besok pakai bahasa Thailand, besoknya lagi bahasa Inggris, besoknya bahasa Cina, besoknya bahasa Arab. Jadi mereka mempelajari banyak banget bahasa. Nah itu makanya aku banyak belajar dari siswa-siswaku ya, karena mereka udah kemasukan banyak bahasa gitu. Terus kegiatannya setelah itu ada bersih sekolah. Jadi di sana tuh nggak ada pak kebunnya. Jadi nggak ada yang bertugas. Siswa-siswanya sendiri tuh yang ngambilin sampah pakai tangan gitu, terus dibuang tempat sampah, cuci tangan. Selesai baru bisa masuk kelas. Habis itu kita ngaji dulu, ngaji qiraati. Habis itu jam pelajaran sampai jam 12. Jam 12 makan siang. Jadi emang gak ada kantin, ada dapur umum aja buat makan bareng-bareng. Mereka cuma bawa tempat makan, tempat minum, bawa alat sholat juga. Setelah itu mereka cuci piring sendiri. Aku tuh kaget gitu kayak, kelas 1 udah bisa cuci piring sendiri di sekolah. Itu emang mereka diajarin buat tanggung jawab banget gitu loh. Cuci piring, terus setelah itu mereka sholat duhur berjamaah, ngaji juga bareng. Habis itu ada waktu main sebentar banget, habis itu tidur. Ada jam tidurnya Di sana di sekolah padahal ada tempat tidurnya, tempat mereka istirahat gitu. Tapi harus tidur, kayak tidurnya ditungguin guru, tidur kayak gitu. Harus bener-bener merem, beneran tidur. Nanti dibangunin lagi pukul 1. Nggak dibangunin sih, mereka udah kebiasa jam 1 harus bangun gitu. Bentar sih, tapi itu keren menurut aku ya. Istirahatnya jadi nggak kebuang sia-sia buat nyanyi gitu kan. Dia tidur, makan, aman, bangun, kelas lagi sampai setengah 3. Jam 3 kurang seperempat. Jam 3 kurang seperempat dia makan bubur. Setiap hari makan bubur jam segitu. Makan bubur hari ini kacang hijau, besoknya bubur labu, besok bubur singkong, kayak ganti-ganti gitu. Setelah itu kelas sebentar. Kayak ini tuh kelas yang jam terakhir tuh drill gitu loh. Gurunya ngasih tebak-tebakan berbahasa gitu. Terus sampai setengah 4 pulang. Aku pulang nyuci. Di rumah nggak pernah nyuci, di sana tiba-tiba nyuci. harus mandiri ya mbak? Iya benar mandiri. Nyuci, masak gitu, terus baru bisa jalan-jalan. Ada nggak ya mbak? Aku jadi pengen. Boleh dong, kan kamu masih semester berapa? Semester 5. Masih punya kesempatan. Aku aja yang semester 7 udah mentok-mentok kan ya ini ya. Udah mau lulus juga masih bisa. Pasti kamu juga masih ada kesempatan. Amin. Diikutin aja alurnya. Kemarin tuh kemarin ada yang daftar beberapa ya. Mungkin kalau belum lolos tuh karena tes TOEFL-nya. Kamu KW-nya udah selesai semua belum? KW-nya sekarang itu masih yang kewirausahaan. Masih kurang bahasa Inggris. Itu kamu cepet-cepet tuh dapat KW bahasa Inggris supaya bisa ujian TOEFL, karena ujian TOEFL dipakai di program ini. Kemarin ada batasannya sekitar 470 sampai 500-an kayaknya. Segitu. Oke, gitu teman-teman, cerita dari Mbak Devita mengenai PLP di luar negeri. Apa ya? Pengen dong, siapa yang nggak pengen coba untuk
jalan-jalan ke luar negeri, terus merasakan perbedaan antara di sini sama di sana. Terus pendidikan karakternya di sana juga emang ditekankan dari sejak udah dari dini banget, pendidikannya bagus ya. Terus juga yang nggak pengen lagi, yang siapa sih yang nggak pengen kalau berangkatnya gratis ya kan? Nah itu benar-benar, karena ya bukan anak sultan juga yang bisa keluar negeri ke sana ke sini bisa gratis gitu. Terus juga sebelumnya tuh aku cerita sedikit ya, ikut event di Bali. Di Bali itu juga ikut event internasional, juga dibiayain sama prodi. Jadi buat teman-teman mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Muria Kudus, bisa banget kalau mau mengikuti event-event, program yang seperti itu. Prodi itu terbuka banget buat teman-teman untuk memfasilitasi. Oke, Mbak Devita hari ini ada quotes nggak buat kita, buat teman-teman? Apa ya? Mungkin biar tambah semangat buat aku juga dan semua teman-teman. Nothing is easy but nothing is impossible. Gak ada sesuatu yang mudah di dunia ini, tapi gak ada sesuatu yang gak mungkin. Dicoba aja dulu, ya kan? Karena kalau tulisan di sana tuh jenenge urip mesti akeh cobaan, yen akeh saweran kuwi jenenge dangdutan. Biasa. Oke, Mbak Devita, terima kasih untuk hari ini menjadi guest kita, dan Mbak Devita sudah membagikan pengalamannya kepada kita. Semoga dengan pengalamannya Mbak Devita yang diberikan oleh kita semua, memberikan untuk kita semua, semoga kita bisa termotivasi untuk prestasi-prestasi ya Mbak, bisa sampai ke luar negeri. Oke, terima kasih Mbak Devita. Sama-sama. Senang sekali ya bisa sharing di sini. Semoga Iya. teman-teman BK juga banyak yang mengikuti program-program seperti itu. Oh ya teman-teman, di awal Januari nanti UMK akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Teman-teman, yuk segera daftar di UMK. Nanti tentunya bisa menikmati fasilitas di sini dengan kegiatan meraih prestasi, lomba-lomba, baik nasional maupun internasional. Kemudian menikmati fasilitas lainnya. Dan kita bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri secara gratis loh teman-teman. Betul banget, tentunya cuma ada di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Oke. Tunggu. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita hari ini dengan Mbak Devita. Semoga bisa memotivasi kita semua mengenai PLP-nya Mbak Devita di luar negeri. Tetap tunggu video-video kami selanjutnya ya di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Sampai jumpa.